Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya masih loyok, masih pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, teman-teman semua, adik-adik juga yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada pagi ini adalah surat Al-Anbiya ayat 108. Dalam surat Al-Anbiya ayat 108 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mengutus engkau ya Rasul melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan rahmat? Di sini ada yang namanya Pak Rahmat? Ada nggak? Oh, nggak ada. Arti rahmat itu kalau kita baca dalam kitab tafsir, artinya ar-ra'fatu wa ta'attub, sikap kasih sayang dan kelembutan. Jadi kalau diterjemahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dengan membawa dan untuk menebarkan rasa kasih sayang dan kelembutan. Kemudian lil alamin, apa arti daripada alam? Arti alam juga kalau kita membaca dalam kitab tafsir, al-alamu huwa kullu makhluqatin ghairullahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang dimaksud dengan alam itu adalah seluruh ciptaan Allah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti meliputi bukan hanya saja alam itu manusia, dan manusianya itu bukan hanya saja manusia yang beriman, tetapi juga yang tidak beriman termasuk. Karena ini meliputi semua makhluk. Di dalamnya juga termasuk binatang-binatang.
bebatuan, pepohonan, itu semua termasuk alam. Nah, Allah mengutus Rasul itu untuk seluruh alam, alam manusia maupun alam jin, alam manusia maupun alam selain manusia. Rahmatnya itu untuk seluruh. Makanya ada dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang kencing di lubang. Pokoknya setiap di situ ada lubang dilarang. Kenapa? Karena dimungkinkan di situ ada binatang. Nah, ini ajaran Rasul, ajaran rahmatan lil alamin, yang begitu saja sampai diperhatikan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nah, itu ajaran rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita nebang pohon sembarangan, nanti alam marah, alam murka, terjadi banjir, terjadi bencana alam dan seterusnya. Nah, itu dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Bahkan ketika mau menyembelih binatang sembelihan, Rasul mengatakan wa'ari dzabihata. Kalau Anda mau menyembelih binatang sembelihan, maka hendaklah dipertajamlah itu alat untuk memotong binatang sembelihan itu. Karena itu akan lebih meringankan rasa sakit binatang itu. Nah, ini rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya saja dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh seluruh makhlukat fi hadzal, seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Kemudian alam yang kalau itu disasar, kalau kita dikembalikan kepada diutusnya Rasul juga untuk manusia, maka manusia yang mendapatkan rahmat juga itu bukan hanya saja manusia-manusia yang beriman, tetapi manusia-manusia yang non-muslim pun itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat melalui ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian karena mereka itu non-muslim kita memusuhi, tidak boleh. Ketika Rasulullah mengatakan hormati tetanggamu itu, kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau tetangga saya itu non-muslim sekalipun? Kalau tetanggamu itu non-muslim, kamu berbuat baik kepada tetangga itu, kamu akan mendapatkan satu pahala. Pahala karena dia sudah melaksanakan hak sebagai tetangga. Kalau tetanggamu itu muslim, maka Anda akan mendapatkan dua pahala. Satu pahala karena sudah memperlakukan dia sebagai tetangga, dan dia sebagai seorang muslim, makanya dapat dua pahala. Dan kalau tetanggamu itu dari kerabatmu yang muslim, maka kata Rasulullah akan mendapatkan tiga pahala. Pahala karena kau sudah melaksanakan tugas sebagai tetangga, memperlakukan tetangga dengan baik, dan yang diperlakukannya itu muslim sekaligus juga sebagai kerabat Anda, maka Anda mendapatkan tiga pahala. Jadi tidak ada alasan kalau seumpamanya karena dia itu non muslim, wah itu musuh kita, itu nggak ada alasan. Makanya kelompok-kelompok teroris yang mereka sembarangan memusuhi setiap yang non muslim, itu sesungguhnya kalau kita mau merujuk kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikap yang semacam itu sangat bertentangan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul di awal-awal periode dakwahnya Rasul itu berperang kepada
memerangi mereka orang-orang non-muslim. Tetapi kondisinya setelah damai, kondisi politiknya semakin membaik, Rasulullah, perilaku Rasulullah kepada mereka itu sudah berubah. Mungkin kita masih ingat waktu dulu Rasul pas mau meninggal dunia, kemudian dia ngomong ke kerabat terdekat, saya mau membayar hutang. Emang kau punya hutang di mana ya Rasul? Saya punya hutang di salah seorang Yahudi, namanya Abu Sah. Jadi Rasulullah pernah pinjam gandum 60 sok kepada seorang Yahudi namanya Abu Sah. Nah, ini menunjukkan betapa Rasulullah itu di masa hidupnya punya hubungan yang sangat baik, bukan hanya saja dengan muslim, tetapi juga dengan non-muslim yang orang Yahudi. Jadi tidak ada alasan kalau seumpamanya mereka melihat orang-orang non-muslim itu dianggap musuh. Dalam surat Al-Mumtahanah, kalau tidak salah itu di ayat 6 itu, la yanhaakumullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanhaakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muhsinin. Tidaklah kalian itu dilarang untuk bersikap baik, bersikap adil kepada orang-orang non-muslim selagi mereka itu tidak memerangi kita dan tidak mengusir dari rumah-rumah kita. Jadi selagi mereka non-muslim itu tidak memusuhi kita, maka tidak ada larangan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Itu arti rahmatan lil alamin. Jadi untuk seluruh alam, non-muslim termasuk, apalagi untuk sesama muslim. Kalau kita menafsirkan ayat ini melalui penafsiran at-tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat atau menafsirkan ayat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat yang saya bacakan tadi itu, penafsiran daripada rahmat di situ ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, bahwa sesungguhnya saya ini tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kata rahmat di sana, kalau kita kaitkan dengan misi utama diutusnya Rasul, kalau Allah menyatakan kepada Rasul, kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat, maka dijawab oleh Rasul, saya tidak diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyebarkan nilai-nilai akhlak. Jadi rahmat di situ adalah akhlak. Yang kemudian dari penafsiran ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Rasulullah atau motif diutusnya Rasulullah itu hanya satu, adalah akhlak, bukannya akidah, Ustaz. Akidah juga sesungguhnya itu semuanya untuk perbaikan akhlak, akhlakul karimah. Karena memang misi utama Rasulullah itu akhlak, maka seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya mengandung nilai-nilai akhlak.
masalah-masalah yang terkait dengan masalah hukum. Hukum itu ditetapkan itu berdasarkan pertimbangan akhlak. Ketika ditanya apa sih hukumnya nikah, itu jawabannya tergantung pertimbangan akhlak. Jawabannya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, tergantung pertimbangan akhlak. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah. Semuanya sudah siap, rumah sudah ada, mobil sudah ada. Kemudian dikhawatirkan kalau dia tidak cepat-cepat nikah, nanti akan terjerumus ke lembah hitam, ke perbuatan yang tidak baik. Maka status orang yang semacam ini karena pertimbangan akhlak wajib hukum. Dosa dia kalau tidak menikah. An-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu kata Rasul merupakan sunnahku. Barang siapa orang yang tidak suka dengan sunnahku, berarti dia bukan termasuk dari umatku. Hukum nikah juga bisa haram. Kalau nikahnya itu sudah diniatin hanya untuk menggantung dia, hanya dendam, hanya justru dengan pernikahannya itu untuk menyiksa dia, untuk menyakiti perasaannya, karena pertimbangan akhlak. Motif yang semacam ini menyebabkan hukum nikah bagi dia itu haram. Jadi kalau semuanya ada yang mau nikah justru dengan pernikahannya itu bukan untuk membahagiakan istrinya, tetapi justru menyengsarakan istrinya, itu hukumnya haram. Dan begitu seterusnya. Nah ternyata memang kalau kita mengkaji ayat ini, itu bisa juga ayat ini dijadikan sebagai landasan metodologis untuk memahami ajaran Islam. Bahwa kalau kita mau memahami ajaran Islam, landasan yang utama itu adalah akhlakul karimah itu. Karena akhlakul karimah itu ternyata itu menjadi inti dari ajaran agama ini. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya, "Mad-din ya Rasulullah?" Apa sih sebenarnya inti daripada agama itu? Faqal, Rasul menjawab, ad-dinu husnul khuluq. Inti daripada ajaran agama itu adalah akhlak yang baik. Kemudian kelihatannya sahabat ini belum puas dengan jawaban Rasul yang begitu singkat. Kemudian kembali bertanya, "Mad-dinu ya Rasulullah?" Apa sih inti daripada agama itu ya Rasul? Kemudian Rasulullah kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Ad-dinu husnul khuluq. Bahwa inti daripada ajaran agama itu adalah akhlak yang baik. Diulangi pertanyaan itu sampai 3 kali. Yang akhirnya begitu bertanya lagi pada keempat kalinya, Rasulullah mengatakan, "Ala tafqah?" Apakah kamu ini belum paham juga? Bukan sudah saya jelaskan. Ad-dinu husnul khuluq. Bahwa inti daripada agama itu adalah akhlakul karimah.
Oleh karena itu, karena motif diutusnya Rasul demi rahmatan lil alamin, motif diutusnya Rasul demi akhlakul karimah, maka kita harus menghindari faham fikih yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Banyak sekali orang yang ribut karena paham-paham fikih. Ribut itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, maka jangan ribut. Yang satu menghujat yang lain. Satu pengajian isinya hanya mencela dan mencela. Yang disampaikan adalah masalah-masalah agama, tetapi cara penyampaiannya dia mencela sana mencela sini. Diingatkan oleh Rasul ala tafqah, apakah kamu tidak paham bahwa sesungguhnya inti ajaran agama itu adalah akhlakul karimah. Kita harus mengembalikan segala persoalan-persoalan furu'iyah itu kepada yang inti, dan intinya ajaran agama kita adalah akhlakul karimah. Saya tinggal di Cikupa, punya tetangga, kebetulan dia juga kuliahnya di UIN, dan saya termasuk salah satu dosen UIN Jakarta. Anak ini awal-awalnya biasa, maksud biasa, dia perempuan ini termasuk orang yang jujur, hormat kepada kedua orang tuanya, dan baik kepada tetangganya. Tetapi setelah berjalannya waktu, mereka terlibat dalam satu organisasi yang justru setelah dia masuk dalam organisasi, perempuan ini sifatnya berubah. Yang tadinya jujur tidak jujur, yang tadinya hormat kepada orang tua tidak hormat kepada orang tua, yang tadinya biasa bergaul dengan tetangganya menjadi perempuan yang eksklusif, menutup diri, dia tidak mau bergaul dengan tetangganya. Setelah beberapa semester ada surat panggilan dari UIN karena dia tidak bayar SPP, nunggak SPP sudah 3 semester. Orang tuanya tidak percaya. Saya ini sudah memberikan setiap semester kepada anak saya, dan anak saya itu tidak mungkin akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Tetapi ini bukti dari TU seperti itu. Kemudian dipanggil anaknya dan ditanya, dan mengakui bahwa memang selama ini uang SPP yang mestinya dibayarkan ke UIN itu dibayarkan ke orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang syekh yang dia selalu memungut bayaran. Tadinya jujur berubah menjadi tidak jujur. Dan setelah ikut terlibat juga dalam organisasi ini, dia sudah tidak lagi menghargai orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya itu tidak mendengar. Yang didengar itu adalah kata-kata syekhnya menurut dia, syekh mursyidnya. Dan setelah itu juga dia tidak mau bergaul dengan masyarakat yang di sekitar. Padahal awalnya perempuan ini termasuk support. Berdasarkan ayat ini, kalau memang benar yang diajarkan oleh Syekh Mursyid yang katanya sebagai guru yang baik itu,
maka tidak mungkin akan bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang itu sudah menjadi kesepakatan. Berarti ajaran yang diajarkan itu bukan ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu ajaran yang tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Ajaran yang benar itu justru akan menjadikan dia orang semakin jujur, semakin tawadu, semakin hormat kepada kedua orang tuanya, dan semakin ramah kepada tetangga yang ada di sekitarnya. Sekalipun mengklaim bahwa yang diajarkan itu adalah agama, tetapi kalau dikembalikan kepada inti dasar dari agama itu adalah akhlak, maka tidaklah boleh ajaran agama yang mereka mengedepankan masalah-masalah fikih yang justru ajaran-ajaran yang diajarkannya itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Karena ukuran kita itu adalah akhlakul karimah. Apapun ajaran yang kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu harus dihindari. Kita harus menghindari paham-paham fikih yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak. Sholat tarawih di sini 11, di sana 23. Kalau justru dengan perbedaan itu akan memicu konflik, maka tinggalkan itu. Artinya jangan berkonflik, karena konflik itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Tapi ini ada orang yang semakin rajin ke pengajian, semakin galak, semakin sedikit-sedikit haram, bid'ah, sesat. Apa? Rasul sendiri tidak semudah itu menyesatkan dan membid'ah-bid'ah itu. Nyalah-nyalahin semua orang-orang yang ada di rumah. Semakin giat pengajiannya itu, semakin emosinya itu menggebu-gebu. Nah, ini Rasulullah mengingatkan ala tafqah. Apakah kau tidak sadar bahwa inti ajaran agama kita itu adalah akhlak? Kalau seumpamanya yang dipermasalahkan itu masalah kunut, kunut itu bukan inti ajaran agama. Kalau yang dipermasalahkan itu masalah rakaat dalam taraweh, rakaat dalam taraweh itu bukan menjadi inti agama. Janganlah hal-hal yang furu'iyah, yang tidak prinsip, itu bertentangan dengan hal-hal yang prinsip. Maka hindari itu. Artinya kita harus toleran terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, karena toleransi terhadap perbedaan yang ada salah satu bentuk akhlakul karimah. Perbedaan itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa mengatakan kita itu harus satu paham. Kenyataan ini bertentangan dengan kenyataan yang terjadi pada zaman Rasul, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'in, sampai pada masa sekarang ini. Dikira perbedaan tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul juga perbedaan itu sudah ada. Tetapi karena perbedaan itu dibingkai dengan nilai-nilai akhlak, justru perbedaan itu akan melahirkan rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat, kata
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selagi memang perbedaan itu dibingkai dengan akhlakul karimah. Tetapi kalau melepaskan itu, mereka hanya tertuju kepada paham-paham fikih, yang bukan berarti kita mengabaikan fikih, karena tanpa fikih kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, dan seterusnya. Tetapi kita harus mengembalikan semuanya kepada nilai-nilai akhlakul karimah tadi itu. Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan Imam Malik. Imam Malik tidak sependapat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak sependapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu kalau kita mau tahu sejarah dari 4 mazhab besar ini, itu sebenarnya awalnya itu adalah satu perguruan. Abu Hanifah punya murid, salah satu muridnya diantaranya, karena sebenarnya banyak sekali murid-murid Imam Abu Hanifah yang hebat. Di antara muridnya adalah Imam Malik. Kemudian Imam Malik setelah dewasa, setelah hebat, dia tidak mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan pada saat itu Imam Abu Hanifah tidak marah tuh kepada Imam Malik. Malik, kenapa lo kagak ikut paham gue? Bukankah gue ini guru? Tidak. Akhlakul karim, ikhtilafu ummatirah. Biarpun berbeda dalam masalah fikih, tapi tetap menghargai dan mengakui dia sebagai murid. Kemudian Imam Malik punya murid. Di antara muridnya adalah Imam Syafi'i, yang paham fikihnya dianut oleh mayoritas kita di Indonesia. Padahal gurunya itu Imam Malik, tapi dia tidak sependapat juga dengan Imam Malik. Imam Malik juga tidak marah. Syafi'i, kenapa lu kagak ikut ajaran gue? Tidak ikut pahamku. Imam Malik tidak mengatakan bahwa pendapat saya ini yang paling benar, yang lain salah. Tidak pernah mengatakan begitu. Bahkan Imam Malik mengatakan, yang namanya pendapat manusia itu boleh ditinggalkan dan boleh diambil, kecuali pendapatnya sahibu hadal makbar, kecuali pendapatnya kuburan yang ada di sebelah ini. Imam Malik menunjuk kepada kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Malik punya murid, Imam Syafi'i punya murid. Di antara muridnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak mengikuti paham Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga tidak marah, tidak mengklaim dirinya yang paling benar. Ini ada di Indonesia ustadz yang ilmunya kalau dibandingkan dengan ilmu Imam Syafi'i belum seberapa, menganggap paling benar sendiri. Sudah berani itu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang hebat nggak begitu. Bahkan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Ijtihad saya ini boleh jadi betul, ijtihad saya ini betul tapi boleh jadi salah, dan pendapat ulama yang lain salah tapi boleh jadi betul. Artinya kemungkinan salah, kemungkinan benar itu bisa terjadi. Sehingga tidak pernah mengklaim kebenaran itu hanya punya dirinya. Nah, itulah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh imam-imam besar kita.
Karena mereka memahami bahwa inti ajaran agama itu adalah akhlak. Semuanya itu ngikut kepada akhlak. Kalau bertentangan dengan akhlak, tinggalkan apapun. Dan ternyata perilaku-perilaku para tabi'in ini juga diikuti oleh ulama-ulama kita di Indonesia. Atau sebelum ke sana ada pengalaman juga pernah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dulunya memang di Irak, tapi kemudian hijrah ke Mesir. Makanya dalam istilah fikihnya Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu saat dia di Irak, qaul jadid itu saat beliau ada di Mesir. Saat ada di Mesir, pada suatu ketika dia ke Kufah. Karena orang Kufah tahu Imam Syafi'i ini adalah orang hebat. Maka pada saat sholat subuh ditunjuklah sebagai imam di Masjid Kufah. Kemudian begitu selesai sholat, ada sahabat yang lain, murid Imam Syafi'i yang lain, atau jamaah di antara jamaah yang ada di situ, nanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, apakah kau lupa? Kau tadi sholat subuh tapi tidak membaca kunut. Bukankah kunut menurut Anda itu hukumnya sunnah muakkadah? Bahkan kalau lupa berkunut dia harus sujud sahwi, sujud karena lupa. Tapi kenapa kau tadi tidak melakukan itu? Apakah lupa?" Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Saya tidak lupa, tapi saya sengaja tinggalkan kunut karena menghormati kuburan Imam Syafi'i, kuburan Imam Abu Hanifah yang ada di sebelah masjid." Jadi karena dia menghormati Abu Hanifah yang sudah meninggal dunia, yang itu dikubur di sebelah Masjid Kufah, Imam Syafi'i karena menghargai Abu Hanifah yang dia itu anti kunut, padahal Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Coba kalau perbedaan itu dibingkai oleh nilai-nilai akhlak seperti ini, sangat indah. Yang terjadi bukan saling membid'ahkan, bukan saling menyesatkan. Ditinggalkan itu kunut, padahal Imam Syafi'i itu meyakini bahwa kunut itu adalah sunnah. Ternyata perilaku ini juga ditiru oleh ulama-ulama besar yang ada di Indonesia. Pada suatu ketika Kiai Abdullah Syafi'i itu pernah sholat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar. Kiai Abdullah Syafi'i yang meninggalkan Universitas Syafi'iyah itu ya, yang sekarang dikelola oleh anaknya Profesor Dr. Tuti Alawi. Kita tahu Masjid Agung imam besarnya Hamka. Hamka itu tokoh Muhammadiyah yang kalau Jumatan itu azan itu harus sekali, gak ada yang namanya dua kali. Muhammadiyah. Tapi ketika ada Kiai Abdullah Syafi'i ikut sholat di masjid itu, dan Buya Hamka tahu bahwa Kiai Abdullah Syafi'i itu notabene NU yang kalau sholat Jumat azannya dua kali,
maka spontan ritual Jumatan di situ dirubah menjadi azan 2 kali. Begitu selesai sholat, ada jemaah yang protes, wahai Buya, apakah lupa kita ini Muhammadiyah, kenapa sholatnya? Kenapa azannya 2 kali? Buya Hamka menjawab, bukan lupa, tapi karena saya kedatangan teman saya Kiai Abdullah Syafi'i yang ikut sholat bersama kita, yang dia itu orang NU, kalau salat Jumat azannya 2 kali, maka untuk menghormati beliau sebagai tamu saya, maka saya ikut paham dia. Ikhtilafu umatnya rahmah. Itulah yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, karena sesungguhnya kalau kita mau mengerti inti daripada ajaran agama ini adalah akhlakul karimah. Paham-paham yang tidak dibingkai oleh akhlakul karimah akan memunculkan konflik-konflik, akan memunculkan permusuhan-permusuhan, bukan rahmat lagi. Dalam buku Psikologi Kematian yang ditulis oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan rektor UIN Jakarta, di buku itu disebutkan bahwa sekarang ini di Amerika ada satu komunitas yang menamakan dirinya sebagai kelompok spiritualitas, yang anggotanya itu dari seluruh agama. Doktrin yang menonjol untuk aliran ini, untuk kelompok ini, kita tanggalkan semua atribut-atribut agama itu. Karena justru dengan ada atribut-atribut agama itu, kita itu bermusuhan. Muslim melihat non-muslim, non-muslim melihat Kristen, Kristen itu musuhnya. Kristen melihat Muslim, musuhnya. Islam melihat Hindu, karena dia bukan Islam, dia itu musuh. Jadi seakan-akan justru dengan keberagamaan dia itu menganggap orang selain dia itu musuh. Terjadi konflik di mana-mana karena agama. Yang lagi santer sekarang ini ISIS, itu juga dibungkus dengan bungkus agama. Ini apa ini? Makanya kelompok di Eropa dan di Amerika itu merasa putus asa dengan fenomena yang semacam ini. Akhirnya kita hilangkan itu semua atribut-atribut agama dan kita masuk dalam satu kelompok yang namanya kelompok spiritualitas. Yang doktrin kita itu adalah bagaimana kita bisa menebarkan kedamaian untuk semua manusia. Dengan doktrin ini tentu saya tidak setuju, karena tidak ada alasan kalau soalnya dengan kenyataan yang semacam ini kita meninggalkan agama kita. Tetapi ini sebagai sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Karena memang saat sekarang ini justru yang terjadi itu agama sebagai pemicu konflik. Jangan jauh-jauh di Irak, jangan jauh-jauh di Syria. Kita sesama tetangga sendiri konflik karena gara-gara masalah-masalah yang tidak prinsip. Saya punya tetangga, orang itu lebih baik sholatnya yang jauh beberapa kilo di sana daripada sholat yang di masjid itu ada kunutnya, yang di masjid itu sholatnya 23 rakaat kalau tarawih, sampai dia pergi di tempat yang jauh untuk mengejar Jumatan yang di situ azannya sekali. Masih ada yang semacam ini. Nah, hal-hal ini kalau memang mengerti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak akan terjadi. Karena kedatangan Islam itu justru sebagai rahmatan lil alamin.
Makanya ketika ditanya, ya Rasul, ayyuddin ahabbu ilallah wa rasulih, ya Rasul, sikap keberagamaan seperti apa yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Maka Rasul menjawab, al-hanafiyatu samha. Jadi sikap keberagamaan yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah al-hanafiyatu samha. Apa itu al-hanafiyah? Hanif. Kalau kita baca di kamus, al-hanafiyah itu sebenarnya artinya banyak sekali. Tetapi saya akan mengambil salah satu arti dari yang banyak itu, bahwa kata Hanafiyah di sini itu bisa diartikan mereka orang-orang yang benar-benar kuat di dalam memegang agamanya. Tetapi justru kekuatan dia itu melahirkan sikap samhah, sikap toleran. Jadi keberagamaan yang baik itu mereka memahami agama secara mendalam dan tahu bahwa dia itu pengetahuan agamanya mendalam. Itu dilihat dari perilakunya yang samhah, yang toleran, dan itulah yang dicontohkan oleh para imam besar tadi. Abu Hanifah ilmunya hebat, itu al-hanif, al-hanafiyah. Tapi karena Abu Hanifah ilmunya hebat, melahirkan samha, sikap toleransi. Bahkan murid kesayangannya tidak mengikuti pendapatnya, nggak masalah. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi justru orang yang memahami tentang agama itu akan semakin lebih toleran. Kalau ada perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian dia tidak tahu, bukan nyalah-nyalahin, justru kembali kepada dirinya. Kok saya tidak tahu, berarti ilmu saya ini masih kurang, saya harus belajar lagi. Selalu yang ada dalam pikirannya itu seperti itu. Bukan nyalah-nyalahin pendapat yang sudah ada. Bahkan karena hebatnya para ulama-ulama terdahulu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dalam menjalani hidup keberagamaan ini, ada satu kaidah fikih yang itu merupakan hasil konsensus para ulama. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Bahwa hasil ijtihad seorang ulama itu tidak batal lantaran ada ijtihad ulama yang lain. Artinya kalau semuanya ada orang yang punya ijtihad, kunut, tidak kunut, tidaklah ijtihad yang kunut membatalkan yang tidak kunut. Artinya biarlah hasil ijtihad itu berjalan sama-sama. Seperti itu. Tidak boleh nyalah-nyalahin, karena ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Biarlah ijtihad itu berjalan dengan sendirinya. Karena kita mengembalikan misi utama adalah rahmatan lil alamin itu, dan itu hendaknya yang menjadi pijakan dasar di dalam menjalani hidup beragama. Al-Quran 30 juz. Suratnya itu 114 surat. Jumlah ayatnya di sini ada perbedaan ulama. Ada yang 6.666 ayat, ada yang 6.326, ada yang dan seterusnya. Jadi perbedaan itu hanya dalam cara menghitungnya saja. Sebenarnya sama kandungan Al-Quran itu ya seperti itu. Nah itu kalau mau tahu isi Al-Quran yang begitu banyak,
ringkasannya itu ada dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu surat yang maha penting. Orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah nggak ada sholatnya, sholatnya nggak sah. Boleh kita tidak baca surat-surat yang lain, tetapi kalau sudah tidak baca surat Al-Fatihah tidak ada salat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Karena begitu pentingnya, dan ternyata memang intisari atau ringkasan isi Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Dan kalau mau kita ringkas lagi, bahwa ringkasan dari surat Al-Fatihah itu ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ringkasan Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah, dan ringkasan surat Al-Fatihah itu ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita mau ringkas lagi, ringkasan Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya inti daripada segala inti ajaran Al-Quran itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa artinya? Ar-Rahman apa artinya? Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Jadi inti ajaran Islam itu sebenarnya hanya untuk menyebarkan rasa kasih sayang. Itu saja sebenarnya. Dan itu satu akar kata dengan rahmat tadi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innani lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasul, saya ini diutus ke muka bumi ini bukan untuk melaknat-laknat, bukan untuk nyalah-nyalahin, bukan untuk membidah-bidahin, tetapi innama bu'itsu rahmatan. Tetapi saya diutus ke muka bumi ini sebagai rahmat. Jadi kehadiran seorang muslim itu akan membuat kedamaian. Sebelum Rasul hijrah di Madinah itu ada dua kelompok yang terus berseteru sudah puluhan tahun. Namanya kelompok Aus dan Khadraj. Tapi begitu Rasulullah datang, tidak ada lagi peperangan. Fasbahtum bihi ikhwana, menjadi saudara, menjadi teman. Nah mestinya itu ajaran yang dibawa oleh Rasul itu seperti itu. Ajaran yang membawa keteduhan, yang bisa merekatkan yang sudah pecah, bisa mempersatukan yang sudah berantem. Jangan justru kehadiran seorang ustadz yang tadinya di masjid ini semuanya aman-aman saja, tidak ada masalah, justru kehadirannya itu membuat masalah. Nah, berarti itu sudah menyalahi daripada misi yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul itu justru yang tadinya pecah bisa menjadi bersatu. Bukan ini, malah sebaliknya. Apalagi sampai buat kelompok sendiri. Jadi sebenarnya ayat yang ada dalam surat Al-Anbiya ayat 108 ini bisa dijadikan sebagai landasan metodologis di dalam memahami ajaran agama. Karena inti ajaran agama itu sebenarnya ada di situ. Maka kita dalam memahami apapun, kalau itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, jangan ragu-ragu, tinggalkan itu. Kalau ada ajaran supaya menentang orang tuanya, tinggalkan ajaran itu. Kalau ada ajaran yang menentang kepada suaminya, tinggalkan ajaran itu. Karena ajaran itu bertentangan dengan nilai-nilai akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
simpel saja. Kita ukurannya itu adalah akhlak. Kalau ini bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, jangan segan-segan. Maksud dari kita tinggalkan fikih, kalau itu bertentangan dengan akhlak, tidak dimaksudkan kita meninggalkan fikih, bukan itu. Artinya kalau ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, maka hendaklah itu jangan memicu konflik. Perbedaan pendapat itu tidak pernah dilarang oleh Rasulullah, tetapi yang dilarang oleh Rasulullah itu perbedaan yang memicu konflik, yang memicu permusuhan. Para hadirin, Bapak, Ibu, adik-adik yang saya hormati, karena ini sudah jam 8, barangkali nanti ada sesi tanya jawab, dipersilahkan. Dan untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima kasih atas kajian tausiah yang disampaikan pada kita duha ini. Jadi kalau boleh, intinya jangan sampai Islam disebarkan dengan cara-cara yang tidak akhlakul karimah. Yang tidak akhlakul karimah akibatnya tidak rahmatan lil alamin. Jadi jauh lebih luas lagi dampaknya. Kalau ada perpecahan, pasti di situ ada hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, mungkin ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya lebih jauh. Silakan Ibu atau Bapak. Yang sudah menggurita, setiap orang punya HP, punya YouTube, punya WA, ya, BBM. Nah, di situ sering dibombardir perbedaan paham. Yang sekarang ini adalah orang mengkafir-kafirkan Syiah, terus golongan-golongan lain nih, ya. Di YouTube rame, di WA rame, di BBM rame. Ini bagaimana sikap kita nih menyikapi ini? Ini kan udah di belakang ini ada apa yang memang ini memecah belah daripada Islam, ya, dari tangan-tangan misterius nih, golongan kafir Yahudi misalnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Aida. Saya ingin bertanya dengan yang diajarkan oleh Pak Ustadz tadi, ya. Kebetulan memang kita ini mengaji, ya Pak, ya, tapi kita tidak dari kecil, ya, karena Indonesia, ya Pak, ya, begitu ya, dan kita yang dipindah-pindahkan. Nah, saya ingin bertanya dengan Pak Ustadz mengenai yang Pak Ustadz ajarkan tadi. Memang harusnya begitu, tapi selalu Pak, ya, kalau kita berkumpul, agamaku adalah agamamu, agamamu adalah agamamu. Nah, sekarang kan Pak, karena dalam politik jadi presiden, wakil presiden, gubernur bukan Islam. Kita dinyatakan Pak oleh salah satu golongan salah memilih. Walaupun kita berdoa bahwa gubernur yang bukan Islam tadi agar mendapat hidayah dari Allah, Pak, katanya tidak cocok. Nah, ini daripada Ustadz sendiri. Nah, kebetulan saya memang hampir setiap hari saya pergi mengaji. Nah, saya ingin tanya, sebenarnya kalau biasa kita bertanya di Al-Quran itu ayat berapa gitu yang menyatakan begitu. Nah, tapi juga yang pergi belajar, bisa terus terang Pak, dengan hadis-hadis menyatakan, itu gurunya tidak menyampaikan ini hadis, jadi tidak mau datang lagi kalau kita undang Pak. Saya ingin penjelasan yang sebenarnya apa yang harus kita pakai ini Pak, ya, sebagai bangsa Indonesia
Apakah kita memang ustadz-ustadz yang memberikan tentang di Al-Quran gini kita ikuti, atau seperti yang Bapak terangkan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara sederhananya saya pengen mengatakan begini. Apakah ada perintah langsung dari Rasul supaya kita itu sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat? Ini dalam rangka untuk tetap kita menjaga ukhuwah Islam. Justru yang ada di dalam hadis Rasul seperti yang ada dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, salah satu kitab kumpulan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kamu jangan sekali-kali mengatakan ya kafir kepada saudaramu itu, karena boleh jadi kata kafir itu akan kembali kepada dirimu. Justru yang ada perintah itu di dalam hadis Rasul itu menunjukkan betapa Rasulullah itu ingin menjaga ukhuwah, persatuan dengan siapapun, khususnya kita satu bangsa dan negara. Kalau kita tahu Syiah itu sesat, kalau tahu Ahmadiyah itu sesat, biarlah kesesatan itu buat mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, wallahu yahkumu bimakhtalaftum bih. Biarlah Allah nanti yang akan menghakimi dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Jadi Allah sudah mengatakan begitu. Kalau memang ada yang aliran sesat, sudah biarkanlah Allah nanti yang menghukumi. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak, itu akhirnya fitnah. Pakai YouTube, pakai WA, sekarang kan fasilitas untuk menfitnah itu kan banyak. Sebagaimana juga fasilitas untuk berdakwah itu banyak. Jadi WA, YouTube itu kan tergantung bagaimana kita menggunakannya, memanfaatkan. Akhirnya rame. Akhirnya timbul kecurigaan, itu Syiah, jangan diikuti. Awas ada Syiah berjalan menuju ke masjid ini, awas ada Ahmadiyah. Biarlah kesesatan itu buat mereka, biarlah mereka yang menanggung. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi justru yang tidak diperintahkan oleh Rasul dilakukan, dan justru itulah yang melakukan kebid'ahan itu karena dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu diutus di tengah-tengah masyarakat yang sesat, tetapi Rasulullah tidak pernah menyesat-nyesatkan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, jangan sekali-kali kamu menghina sesembahan mereka itu, karena penghinaan kalian terhadap sesembahan mereka itu akan menyebabkan mereka juga akan menghina sesembahan kalian. Tidak pernah menyesatkan, tidak pernah menyuruh menghina. Artinya apa? Akan timbul konflik. Kalau menyesatkan, membid'ahkan ke yang lain, dia juga tidak akan diam, akan membalas lagi, akhirnya ribut. Padahal dalam ayat Al-Quran disebutkan, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Jadi ciri ulul albab, orang yang cerdas, orang yang intelek menurut Al-Quran itu adalah orang yang mau mendengarkan al-qaul, yastami'unal qaul. Di sini kalimatnya itu al-qaul, bukan kalimatnya Al-Quran, hadis, bukan, tetapi al-qaul.
artinya perkataan siapapun dia, kita boleh mendengarnya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Ibu. Mana yang harus diikuti? Yang kita anggap lebih baik itu diikuti. Tidak apa-apa kita mendengar dari siapapun orangnya. Karena Al-Quran mengatakan alladzina yastabi'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kata Al-Quran, ciri orang yang cerdas itu mau mendengarkan kata-kata, ucapan, perkataan, pendapat, tausiah, dari manapun tausiah itu muncul. Tetapi setelah itu kita harus filter, fayattabi'una ahsana, dan kita mengikuti yang baik-baik, yang tidak baik ditinggalkan. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, undur maqal wala tandur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan oleh orang itu, jangan melihat orangnya. Kalau kita mengatakan si A itu sesat, tapi kalau mau ngomong, dengarkan saja, gak apa-apa. Kalau ada yang baik kita ambil, kalau yang tidak baik tidak perlu diambil. Kok begitu? Iya, karena Al-Quran mengatakan begitu, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Itu orang yang mau mendengarkan, mau dengar kepada ucapan orang lain, tetapi setelah itu mengikuti yang terbaik. Dan ternyata jargon yang dikembangkan oleh NU yang bunyinya itu al-muhafadzah alal qadimi salih wal akhdu bil jadidil aslah, itu ternyata itu dari ayat ini, pengambilan jargon itu. Jadi memelihara tradisi lama yang baik, ya, dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik. Jadi orang itu tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak ada salahnya kita mendengarkan, sekalipun yang ceramah itu orang Hindu seumpamanya, dengarkan saja. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Karena ternyata al-hikmatu dhalatul mu'min. Kata Rasulullah, untuk menunjukkan betapa Rasulullah itu mengajarkan ke umatnya itu agar bersikap inklusif, tidak eksklusif. Bahwa sesungguhnya hikmah itu barang hilangnya orang mukmin. Dan dimanapun menemukan orang mukmin hikmah, faltaqitha, maka ambillah hikmah itu. Kita menemukan hikmah, menemukan kebenaran dari orang Hindu, ambil, nggak ada larangan. Dari orang Buddha, ambil, nggak ada larangan. Tapi yang nggak baik jangan diambil. Bahkan perintah menuntut ilmu saja, Rasulullah itu sampai mengatakan utlubul ilma walau bisin. Padahal Cina itu bukan negara agama, negara ateis. Karena hikmah itu bisa ditemukan di situ. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dan ternyata memang Cina yang disebut oleh Rasul pada 14 abad yang silam itu sekarang ini memang negara yang sangat luar biasa. Penduduknya itu 1,3 miliar, tetapi produktif semuanya. Tidak ada pengangguran itu. Di Indonesia sekalipun banyak jumlah penduduk dibandingkan Cina, belum ada apa-apanya, tetapi penganggurannya masih banyak. Jadi ada pelajaran-pelajaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ternyata memang banyak hikmah di Cina. Biarpun penduduknya banyak, hidupnya mereka tertib. Mereka bersahaja. Justru negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam di Indonesia
tidak tertib. Itu mestinya cukuplah dengan lampu merah gitu. Tapi lampu merah kalau nggak ada polisinya nggak bakalan tertib, itu bisa terjadi kemacetan. Makanya sekalipun ada lampu merah, polisi tetap print, maju print, karena belum tertib. Nah itu justru ketertiban itu ada di negeri yang penduduknya itu sudah miliaran, di negara yang disebut oleh Rasulullah utlubul ilma walau bisin. Ya barangkali itu yang bisa saya jawab, ya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum. Salam. Masih ada lagi? Nampaknya tidak ada lagi, Ustaz. Jadi kelihatannya kita tutup saja, Ustaz, dengan doa, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mengakhiri kajian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini bisa menjadi bahan renungan, dan ambil yang baik, jangan diambil yang tidak baik. Ikuti apa yang benar-benar menjadi keyakinan menurut hati Bapak Ibu, dan tinggalkan apa-apa yang tidak bisa diterima oleh hati Bapak dan Ibu. Dan akhirnya marilah kita akhiri kajian ini dengan sama-sama memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sahabat Rasulillah ajma'in ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi wa yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu menjadi sebuah kebenaran, dan yang batil itu menjadi sebuah kebatilan, dan berilah kekuatan kami untuk mengikuti yang benar dan menjauhi yang batil. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kami sampaikan juga bagi Bapak khususnya untuk setiap salat subuh, ya, kita ingatkan bahwa kita berjamaah di sini, dan setiap pada subuh sampai suruh kita mempunyai kajian-kajian tematik yang dapat kita ikuti untuk menambah ilmu kita, membuat kita menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan untuk bekal kita untuk hari yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.